Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahannya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melakukan kegiatan yang mulia, yaitu peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah pada berkumpul semua, dan kami sangat senang sekali mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyelenggarakan acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Kami atas nama Yayasan dan DKM Masjid Babus Salam mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan dari DKM maupun pengurus lingkungan maupun dari Majelis Ta'lim Kaludisa yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya budi baik Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Fahmi Saham dan sari tilawahnya oleh Ibu Widi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul
البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari di dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan pembacaan surat ayat suci Al-Quran, dan semoga kepada yang membacakan maupun yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Wakil Ketua Yayasan Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, saya mewakili Ketua Yayasan yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir untuk menyambut dan membuka acara khusus, pengajian khusus yang akan dibawakan oleh Tuan Guru Habib Husain bin Hamid Alatas. Sangat menarik dengan judulnya, yaitu mentransformasi diri menjadi akhlakul karimah. Selanjutnya mungkin perlu sedikit perkenalan dengan Habib. Habib ini dulu masantren di Cianjur, di Sukabumi. Di Sukabumi, Cijerai namanya.
Kemudian setelah itu kuliah di Kairo. Dulu sobatnya Habib Rizik, cuman Habib Rizik ke Mekah, beliau ke Mesir. Kemudian juga beliau aktif, Tuan Guru ini aktif di Radio Silaturahmi yang dipancarkan melalui AM 720. Bisa didengarkan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk selanjutnya kami persilakan para hadirin sekalian untuk mengikuti kajian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gunawan sudah memberikan sambutannya dan juga sudah menjelaskan tentang guru kita, itu Bapak Ustadz Habib Hussein bin Hamid Ali Alatas. Dan mungkin tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut guru kita untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini kepada Habib Hussein bin Alatas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati DKM Masjid Babus Salam serta jajaran pengurusnya, begitu juga para jamaahnya. Begitu pula pengurus dan pembina Yayasan Babus Salam yang bersama-sama berjuang untuk mentakmirkan masjid ini. Begitu juga kepada almarhum Bapak Sudi Silalahi yang mewakafkan untuk membangun masjid yang indah ini, yang mudah-mudahan bukan hanya indah secara fisik, tapi juga indah secara maknawi dan memperindah para jamaah yang berkumpul di tempat ini. Allah limpahkan rahmatnya, keberkahan dan ampunannya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini tema kita pelajaran dari Isra dan Al-Mi'raj. Bukan hanya kita mengisahkan kejadian tersebut, tapi pelajaran apa yang dapat kita ambil untuk melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan kita. Nah, untuk memahami hal ini, dengan sendirinya perlu kita memahami latar belakang dari peristiwa ini. Kita semua tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya yang mulia, yang beriman kepada Allah, menjalani pemboikotan selama 3 tahun di lembah yang dinamakan Lembah Abu Talib. Dikepung dari segala penjuru, diboikot. Dari luar tidak ada barang yang dapat masuk, dari dalam pun ya, mereka halang-halangi orang untuk keluar. Jadi mereka hanya mengkonsumsi apa-apa yang dapat diselundupkan atau daun-daunan yang mereka makan. Nah, Rasulullah SAW di samping bersama para sahabat yang mulia ditemani oleh istri beliau As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setiap kali Jibril datang, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Jibril mengatakan kepada Khadijah, innallaha yuqri'uki salam. Allah menyampaikan salam padamu. Beliau bukan hanya sekedar istri, tapi beliau juga merupakan teman yang melipur laranya, menghapuskan duka dan sedihnya, memberikan dukungan secara maknawi dan juga seluruh harta bendanya dipersembahkan untuk perjuangan tersebut.
Oleh karena itu keberadaan Khadijah ini merupakan keberadaan yang amat penting bagi Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula sang paman Abu Thalib juga ikut di pemboikotan. Beda dengan Abu Lahab di luar, sedangkan Abu Thalib di dalam. Nah selama ini banyak orang beranggapan bahwa Abu Thalib seorang yang non-muslim. Padahal kalau Bapak Ibu baca riwayat yang berhubungan dengan kejadian ketika Abu Jahal dan rombongannya berkeliling mengelilingi Abu Thalib ketika saat akan meninggal dunia, yang meriwayatkan peristiwa ini orang yang tidak berjumpa dengan Abu Thalib. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali dan sahabat besar ridwanullahi alaihim, tapi orang yang masuk Islam kurang lebih 9 tahun kemudian. Dia meriwayatkan tanpa perantara. Dalam ilmu hadis namanya tadlis, yang melemahkan hadis ini. Dalam riwayat pada Tabaqat Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa beliau bukan hanya mempersembahkan hidup dan hartanya, tapi beliau juga beriman kepada Rasul. Mungkin tidak para jamaah sekalian, seorang paman membela kemenakannya yang memerangi agamanya. Seperti Azar dengan Nabi Ibrahim, bagaimana sang ayah menjadi musuh anaknya, bahkan mengusirnya. Apalagi paman, mana mungkin dia akan menolong, mendukung, membela Rasul, mengatakan, lakukan apa yang kamu ingin lakukan dan saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itu jawaban Abu Thalib ketika kaum Quraisy datang menawarkan kerjasama dan kompromi. Rasul mengatakan, wallahi ya amma, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amra au amuta dunahu. Demi Allah, seandainya mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tak akan meninggalkan risalah dan kewajibanku ini atau aku binasa dalam menjalankan amanat Allah. Sang paman begitu mendengar ucapan sang kemenakan, dia mengatakan, lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan dan saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan uniknya, ketika terjadi pemboikotan, Abu Thalib bukan di luar tapi bersama Rasul di dalam. Pada saat berlalu 3 tahun, perjanjian yang diletakkan di Ka'bah ternyata dimakan oleh rayap. Orang-orang Quraisy tidak mengetahui. Abu Thalib datang ke hadapan mereka semua mengatakan, hubungan rahim yang kalian putuskan sekarang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, setelah peristiwa tersebut, sang paman Abu Thalib meninggal. Pada saat dia hidup, orang-orang Quraisy tidak berani sama sekali menyakiti Rasul. Tapi semenjak beliau wafat, kaum musyrikin mulai berani menyakiti Rasulullah SAW. Sebelum Abu Thalib wafat, karena Abu Thalib wafat setelah selesai pemboikotan, sang istri yang beliau cintai, yang selalu mendukung, membantu, menghiburnya, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan beliau bagaikan seekor burung yang patah 2 sayap. Dalam kesedihan, kedukaan hingga dinamakan Amul Huzn. Itu kira-kira pada tahun ke-11 atau ke-12 diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Artinya sebelum hijrah Nabi 2 tahun atau 1 tahun. Ini merupakan latar belakang yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira ada tidak hiburan yang bisa menghibur Nabi pada saat tersebut? 3 tahun dalam pemboikotan, dikepung, kemudian penghiburnya yang selalu menyejukkan hatinya meninggal dunia. Sang paman yang menjadi pelindung juga pergi. Ini merupakan saat-saat gelap yang berat, apalagi meningkatkan intensitas gangguan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang beriman. Pada saat tersebut Allah utus Jibril alaihi salatu wassalam untuk menjemput nabinya, melakukan perjalanan hiburan yang membesarkan hatinya. Beliau keluar dari dimensi kehidupan dunia ini menuju alam malakut,
pertama-tama berangkat menuju Al-Masjidil Aqsa, tempat di mana kelahiran para nabi dari Bani Israel. Dari keturunan Ibrahim melahirkan Ishak, dari Ishak Yakub, dari sana para nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga tanahnya yang subur hingga Allah gambarkan sebagai tempat yang diberkahi sekelilingnya. Berangkat menuju Al-Masjidil Aqsa, di sana ternyata para nabi telah menanti dirinya. Seluruhnya meminta Rasulullah menjadi imam karena peran mereka telah berakhir, kepemimpinan mereka diserahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya diutus untuk satu kaum atau untuk umat pada masanya, tapi Allah sebutkan dan perintahkan ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum kafah. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk semua manusia. Dan Allah juga namakan dirinya sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau bukan hanya pembawa rahmat, tapi beliau sendiri merupakan rahmat bagi alam. Oleh karena itu apabila beliau sebagai rahmat, kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh para pengikut? Kalau para pengikutnya tidak menyerap rahmat ini, berarti beliau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Seharusnya seorang muslim atau muslimah menjadi rahmat dalam keluarga. Suami memperlakukan istrinya dengan penuh rahmat, anak-anaknya memuliakan orang tua mereka, istri juga melakukan hal yang sama terhadap suaminya, anaknya, kemudian antara mereka dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berikan nama untuk agama kita Al-Islam yang diambil dari As-Salam, nama Allah Subhanahu wa taala. Islam diambil dari nama Allah As-Salam yang artinya yang menaburkan keselamatan. Dan tahiyat yang kita ucapkan setiap kali kita berjumpa, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tahiyat para malaikat ketika menyambut orang yang beriman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab tibtum salamun alaikum. Itu merupakan salam dari para malaikat. Begitu juga salam dari Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nama yang amat indah yang memberikan kita betul-betul apa? Harapan. Di samping juga keharmonian dan kedamaian. Lalu kita bertanya, kenapa umat Islam kok tidak menjaga keselamatan, baik dirinya, keselamatan sesamanya, juga menjadi penabur rahmat. Padahal Tuhannya As-Salam Al-Mu'min, yang menaburkan salam dan melimpahkan rasa aman. Sampai Nabi mengatakan, Al-Muslim, seorang Muslim sejati, man salimal muslimun, itu orang-orang Islam selamat dari apa? Dari gangguan. Yang selamat dari gangguan. Sedangkan kata al-mu'min yang diambil dari nama Allah, Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman kalau seorang tetangganya tidak merasa aman dari itu. Jadi orang yang beriman itu yang datang membawa rasa aman. Kalau amana yu'minu artinya beriman, di sini maknanya mengandung apa? Rasa aman buat dirinya, tapi juga memberikan rasa aman buat orang lain. Jadi seorang mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah, ciri-cirinya dapat kita lihat melalui apa? Melalui kepribadian dan perilakunya. Bukan hanya dengan sholatnya saja, bukan hanya dengan puasanya, bukan juga dengan hajinya, atau mondar-mandir umrah setiap tahun, tapi untuk menunjukkan bukti bahwa dia seorang mukmin dan muslim dari kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai keislaman. Kalau tidak, akhirnya kita menjadi apa? Cemohan. Demikian pula lecehan seperti yang dilakukan seorang komedian yang bernama Panji. Memangnya kalau sholat pasti baik? Jawabannya tidak. Dahulu kala kita saksikan khulafa Bani Umayyah sholat tapi melakukan pembantaian.
Khulafa Bani Abbas sholat melakukan pembantaian. Hajjaj bin Yusuf hafal Quran. Hafal Quran, tapi tangannya berlumuran darah. Di tengah-tengah kita banyak kiai-kiai sholatnya rajin, jidatnya hitam. Termasuk ulama dan termasuk Habib ini juga. Apakah pasti kalau mereka sholat mereka baik? Sholat merupakan jalan menuju kebaikan dan kemuliaan. Tapi kalau tidak melahirkan buahnya, yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kita akan menjadi bahan cemoohan. Akhirnya orang Islam dicemoohkan, mereka sholat, mereka berpuasa, jidat mereka hitam, korupsi jalan terus. Memalukan tak kira-kira? Memalukan. Ribut persoalan tambang. Akhirnya menodai kehormatan mereka, juga organisasi mereka. Saya ingat ketika pemuda-pemuda NU dari Jogja mengingatkan para pemimpin, jangan terima konsesi tambang. Ini jebakan buat kalian. Dan betul, waktu di masjid kelihatan rajin sholat ibadah. Begitu berhadapan dengan yang menggiurkan, lupa diri. Betul tak ibu-ibu sekalian? Jadi begitu ada kesempatan baru terlihat orang ini jujur apa tidak. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saya kira Bapak kenal semua ibu-ibu sekalian. Orang yang tegas. Satu kali waktu bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang apa? Yang kira-kira tahu orang yang tepat untuk menjadi pejabat. Satu orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, fulan yaqumul lail wa yasumun nahar. Si fulan bangun malam puasa di waktu siang. Menurut saya dia orang yang tepat. Sayyidina Umar tanya, pernah tidak kamu berpergian bersamanya? Pernah nggak kamu berhubungan dagang bersamanya? Dia mengatakan tidak. Dari mana kamu tahu dirinya? Ikhtabiruhum fid dinari wad dirham. Uji mereka melalui apa? Melalui uang, melalui hal-hal yang menggiurkan. Kalau dia bertahan dan dia menjaga amanat ketika diberikan amanat dan tidak berbuat khianat, baru orang ini layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Dan kita mengatakan sholatnya membuahkan betul-betul hasil. Oleh karena itu, untuk menjadi calon pemimpin bukan hanya dilihat dari sholat dan puasanya. Dari ketakwaannya kepada Allah. Ketakwaan artinya orang yang menjaga Allah dalam setiap gerak-gerik maupun tutur katanya. Karena takwa dalam bahasa Arab diambil dari waqayati wiqayatan yang artinya menjaga. Bukan takut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu itu diambil dari waqayati wiqayatan. Asal takwa itu waqwa. Untuk memudahkan sebutannya berubah menjadi takwa. Nah, takwa sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam suratul Baqarah juga pada awal surat Allah menjelaskan orang yang akan menerima hidayah Allah dari kitab sucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hatinya selalu betul-betul apa? Merasakan dan mengawasi Allah dimanapun dia berada. Mengingat hari akhir dan hisab yang akan dihadapi. Hingga hatinya selalu apa? Bergetar, penuh rasa hormat, takut kepada Allah dan juga penuh rasa harap padanya. Nah, orang yang jiwanya seperti ini mungkin gak berkhianat. Lalu setelah itu wa yuqimuna shalah. Mereka selalu menjalin hubungan yang amat hangat mesra bersama Allah. Bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Di mana dia mengerjakan sholat di masjid, di luar dia praktekkan betul-betul makna dan pesan dari sholat tersebut. Yang dimulai dengan mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, kemudian
diiringi dengan tunduk melalui ruku dan sujudnya kepada Allah Ta'ala, selesai sholat dengan salam, dia melaksanakan pesan sholat, menaburkan salam di tengah-tengah masyarakat dan umat. Jadi gambaran seorang muslim terlihat dari sholatnya. Bagaimana hari ini sekalian pesan dari sholat tersebut diamalkan, dipraktekkan dalam keseharian. Tapi kalau kita hanya tunduk, ruku, sujud tanpa kita resapi maknanya, kita mentakbirkan Allah juga tanpa kita resapi. Demikian pula pada saat kita mengucapkan salam, akhirnya sholat kita bagikan angin lalu yang tidak meninggalkan manfaat sama sekali. Wa yuqimuna shalah. Jadi bukan hanya sholat, tapi mereka mendirikan sholat, menjalin hubungan yang hangat bersama Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami anugerahkan bagi mereka, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada apa yang Allah turunkan padamu, bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, beriman diiringi dengan pengamalan. Dan apa yang Allah turunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dan mereka betul-betul penuh rasa yakin terhadap hari akhirat, hingga semua gerak-gerik mereka diawasi oleh hari akhirat yang akan dihadapi. Baru Allah sebutkan mereka lah orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang akan sukses di hari kemudian. Nah, kalau orang semacam ini diberikan amanat, insya Allah dia akan menjalankan amanat. Kalau dia tidak tahu, dia akan bertanya kepada orang yang tahu. Dia suka dengan penasihat-penasihat yang betul-betul ahli yang berada di sisinya. Hingga dia tidak mengambil keputusan atas dasar kebodohan, tapi atas dasar betul-betul ilmu yang didasari oleh iman dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin para jamaah sekalian, bagaimana amal ibadah kita membuahkan buah. Pada saat orang mentakbirkan Allah, dia tidak mungkin akan membesarkan dirinya di hadapan hamba Allah. Pada saat dia mentakbirkan Allah, tidak mungkin dia akan membesarkan orang lain di hadapannya. Yang maha besar hanya Allah. Sedangkan kita semua sederhajat. Ayah ibu kita sama, kita pernah berkumpul dalam rahim yang sama. Sedangkan basis pengadilan Allah di hari kemudian nanti bukan berdasarkan gender, laki atau perempuan, tidak. Bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan juga nasab, tapi berdasarkan iman dan takwa. Hingga kita dapat berlomba-lomba semuanya untuk apa? Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Dan tidak merasa minder, tidak merasa tertinggal, tidak merasa Allah tidak adil. Satu orang mengatakan, Ustadz, gimana keadilan Allah? Ustadz, anak seorang ustadz belajar ke luar negeri. Sedangkan kami orang awam dan bodoh. Saya bilang, kalau kamu ukur keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan standar yang berlaku dalam kehidupan kita, memang Allah tidak adil. Tapi kamu tahu enggak? Saya ustadz ini, pertanyaan saya lebih berat dibandingkan kamu. Hisab saya lebih berat dibandingkan hisab kamu. Kamu akan dihisab Allah sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang kamu miliki. Sedangkan saya dengan sendirinya berbeda dengan kamu. Apa yang saya sampaikan kalau saya tidak amalkan, saya akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan sebelum penyembah berhala, para ustadz, para kiai yang akan dipanggil. Sudah belum kamu menyampaikan amanat Allah? Sudah belum kamu mengamalkan apa yang kamu sampaikan? Kalau ucapan sama amal bertolak belakang, maka orang ini amat mengerikan nasibnya. Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan bahwa Allah tidak adil dalam hal ini. Justru keadilan Allah dalam hisabnya nanti di hari kemudian nanti, ibu punya 100, yang ditanya yang 100. Saya punya 1 juta, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan dengan 1 juta yang kamu miliki? Begitu juga dengan ilmu yang kita miliki, pertanyaannya berbeda dengan orang awam. Orang awam hanya sekedar menjalankan apa yang dia tahu. Dari tuntunan agama, dia akan meraih kemuliaan di sisi Allah. Begitu juga yang kaya sama yang miskin. Bapak ibu punya uang 1 miliar. Tahu-tahu orang yang biasa pas-pasan dari hasil kerjanya punya uang cuma 10.000. Dia infakkan 5.000. Ibu infakkan, katakan dari 1 miliar 100 juta. Banyak mana di sisi Allah? Yang 5.000 itu separuh dari miliknya. Sedangkan yang Bapak Ibu keluarkan 100 juta, 1/10 dari milik Bapak Ibu. Jadi jangan dilihat banyaknya. Kalau dilihat banyaknya, surga dikuasai sama konglomerat.
Betul nggak Ibu sekalian? Jadi kehadiran Allah dalam menghisab beda dengan standar yang berlaku di tengah-tengah kita. Hingga Allah berfirman dalam suratul Waqiah, "Idza waqa'atil laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafiyah." Apabila terjadi kiamat yang akan menghancurkan seluruh alam semesta, diiringi dengan kebangkitan manusia kembali, maka standar dan sistem nilai akan mengalami perubahan. Kejadian tersebut tak dapat diingkari. Khafidatun rafiyah, dia akan merendahkan kaum-kaum yang dulu di dunia dimuliakan dan ditinggikan derajatnya karena keingkaran dan kekafiran mereka. Rafi'ah akan mengangkat derajat dulu orang-orang yang dipandang rendah, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena iman dan takwanya pada mereka. Kira-kira Allah Maha Adil enggak? Maha Adil. Jangan sampai kita ustaz, ulama atau habib dikumpulkannya bukan bersama orang yang beriman, tapi bersama orang yang ingkar karena berkolaborasi dengan kezaliman, karena mendoakan orang-orang yang zalim biar jabatannya diperpanjang, karena menerima juga pemberian-pemberian mereka tapi dengan melupakan amanat untuk menyampaikan amanat Allah. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu beranggapan orang yang berkedudukan tinggi, yang bergelar, atau katakan mereka yang diberikan kekayaan, di sisi Allah juga akan mengalami kemuliaan sebagaimana keadaan mereka di dunia. Sama sekali tidak. Bilal yang tidak punya hubungan famili dengan Rasul diangkat derajat. Sampai Rasulullah berkata, baru saja aku mendengarkan suara sandalmu di surga wahai Bilal. Orangnya masih di bumi. Salman Al-Farisi diperebutkan di antara kaum muhajirin dan ansar ketika membangun masjid Rasul. Kaum muhajir mengatakan Salman dari kami yang berhijrah meninggalkan Persia. Ibu tahu nggak? Orang Arab dulu pada masa jahiliyah menganggap orang non-Arab tuh bangsa ajam yang hina. Tapi begitu mereka beriman, Salman dari Persia diperebutkan. Kaum Ansar mengatakan tidak, Salman tinggal bersama kami sambil menantikan kedatangan Rasul. Rasulullah mengatakan, la, Salman minna ahlil bait, Salman dari kami keluarga Rasul. Yang tadinya orang direndahkan, ternyata begitu mereka beriman, mereka sejajar dengan Rasulullah SAW. Mereka diperlakukan dengan mulia. Kira-kira bagaimana kalau Rasulullah melihat Bapak Ibu? Gak pernah berjumpa dengan Rasul, gak pernah mendengarkan Rasul membacakan Al-Quran. Bahasa ibu juga bahasa yang asing dari bahasa Arab. Bagaimana kira-kira kalau Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran Bapak Ibu? Ibu juga beriman kepadanya tanpa melihat Rasul. Bagaimana kira-kira Rasulullah SAW? Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan kami jauh. Apakah mungkin Rasulullah akan kenal kami? Ketahuilah bahwasannya Rasulullah akan mengenal mereka-mereka yang beriman, yang mencintai. Maka kita berharap walaupun kita jauh dari sisi masa, tidak bertemu dengan Rasul, di hari akhirat Allah pertemukan kita dengan Rasul, bisa dekat daripadanya, karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi Bapak Ibu walaupun jauh jangan berkecil hati. Karena setiap orang bakal dikumpulkan bersama yang dicintai di hari akhir. Yang cinta Maradona bersama Maradona. Yang cinta juga para artis, ya, baik itu Hollywood maupun sinetron, akan dikumpulkan bersama mereka. Allah Maha Adil. Tapi yang cinta kepada Rasul, yang cinta kepada orang yang beriman, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi Bapak Ibu mendengarkan bagaimana kondisi keadaan Rasul sebelum diisrakan di Mi'raj. Begitu beliau diberangkatkan, dalam perjalanan yang amat-amat fantastik, menerobos lorong waktu. Karena waktu dan ruang di mata Allah apa? Merupakan makhluknya. Allah tidak terikat dengan waktu. Allah juga bisa membebaskan makhluknya dari apa? Dari apa? Belenggu waktu, hingga dapat melakukan perjalanan yang amat-amat fantastik. Meninggalkan kota suci Mekah, mampir di Yerusalem, mengimami para nabi dan para rasul, kemudian diberangkatkan bersama Jibril menuju hadirin sekalian Sidratil Muntaha. Perjalanan ini perjalanan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya, karena kecepatan cahaya masih ada batas. 1 detik hanya 300.000 kilometer.
Melakukan perjalanan bukan Rasulullah yang berjalan sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah dari Masjid Al-Haram menuju Masjidil Aqsa. Otomatis dengan kekuasaan Allah untuk memindahkan Rasul dari tempat ke tempat amat mudah sekali. Sebagai contoh, pada masa Nabi Sulaiman, ketika Sulaiman mendengarkan bahwa Balqis dari Yaman akan datang menuju Yerusalem. Dari Yaman ke Yerusalem perjalanan lebih jauh daripada Mekah menuju Yerusalem. Sulaiman mengumpulkan para pemuka kaumnya dari kalangan jin dan manusia. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Sulaiman dari Yaman, singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem? Qala ifritu minal jin. Tampil sang jenius dari kalangan jin. Ifrit dalam bahasa Arab artinya jenius. Bukan kata benda tapi kata sifat. Oleh karena itu orang Arab kalau ingin menggambarkan seorang yang jenius, anta afrit. Kalau perempuan, inti afritah. Jadi ifrit itu bukan kata benda tapi kata si. Jadi yang terpandai dari bangsa jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min majlisika. Min maqamik. Saya akan bawa itu singgasana sebelum kau meninggalkan rapat dan majelis ini. Tahu-tahu tampil seorang manusia yang mendapatkan anugerah ilmu dari Allah. Qala ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan bawa ke hadapan kamu sebelum matamu berkedip. Sebelum Sulaiman berkejap, ternyata singgasana sudah di hadapan. Langsung dia berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Tuhan. Bukan karena kemampuan orang tersebut, itu orang dengan ilmu yang Allah ajarkan. Ini dari karunia Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur, apakah tidak bersyukur. Dari Yerusalem sebelum kejapan mata sampai di hadapan Sulaiman. Perjalanan yang cukup jauh kan? Dengan apa kira-kira? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini sebetulnya merupakan apa? Bala bantuan dan harapan. Pesan dari Allah. Jangan kamu berkecil hati dalam segala sesuatu. Baik berkaitan dengan apa yang kamu harapkan, kamu juga takuti. Jangan kamu ukur dengan batasan dan kemampuan manusia. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, apa saja yang kalian butuhkan, apa saja yang kalian takuti, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam suratul Fatihah Allah mengingatkan hal ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah kehendaki, siapa yang kuasa menahan? Allah berfirman dalam surat Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Allah kalau membuka sesuatu bagi hambanya, tidak ada yang bisa menutup. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Tapi siapa yang ditahan oleh Allah, walaupun seluruh makhluk bekerja sama untuk memberikan dirinya, tidak akan kuasa. Jadi kalau hati kita selalu bersama Allah, berharap kepada Allah, berlindung kepadanya, melabuhkan hidup kita kepada Allah, kita akan betul-betul merasakan rasa aman dalam hati kita. Tadinya Nabi selalu mendapatkan hiburan dari Sayyidah Khadijah. Perlindungan dari Abu Thalib. Allah ambil keduanya, Allah gantikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana jiwa Rasul pada saat tersebut? Beliau diajak untuk melakukan perjalanan yang amat menakjubkan. Kemudian berangkat menuju Sidratil Muntaha. Sewaktu beliau menyaksikan bumi dan berbagai macam apa? Berbagai macam katakan nilai, standar yang terdapat di bumi dengan apa yang disaksikan di Sidratil Muntaha, bagaimana kira-kira perubahan yang terjadi pada jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi pertama kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika di Gua Hira. Yang kedua kalinya ketika berada di Sidratil Muntaha. Dia menyaksikan Jibril sebagaimana Allah ciptakan. Kemudian Allah sebutkan idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sidrah atau pohon sidr tersebut diselimuti oleh
ya oleh sesuatu yang tidak disebutkan diterangkan Allah, tapi menggambarkan keajaiban yang amat menakjubkan. Dan di sisinya terdapat surga kediaman yang akan didiami oleh orang-orang yang beriman. Kemudian dia pada saat tersebut tiba di Sidratil Intaha, dia berbicara, mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab salamnya, kemudian Allah berikan anugerah buat nabinya, buat umatnya sesuatu yang tak ternilai. Sebagian kaum muslimin menganggap sholat itu beban. Ketika dia sedang berbicara, ngobrol asyik-asyik dengar suara azan, sholat lagi, sholat lagi. Dia ingin buru-buru kelar dari sholat kan. Padahal bagi Nabi, ju'ilat qurratu aini fi shalat. Allah jadikan sholat itu merupakan buah hatiku. Sholat ini dalam bahasa Arab diambil dari kata wasala yasil. Kalau silaturrahmi, hubungan sederajat. Kalau sholat, hubungan antara hamba dengan Tuhan. Allah undang kita 5 kali 1 hari untuk berhubungan dengan Allah. Kemudian di luar yang 5 tersebut, setiap saat kita dapat berkomunikasi langsung bersama Allah. Kalau kita rasakan pada saat sholat, kita berkomunikasi, berbicara dengan Allah secara langsung. Kemudian pada saat sujud kita mohon kepadanya, harapan maupun perlindungannya. Kira-kira ini kemuliaan bukan hamba berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Ibu tidak butuh perantara, mau ustadz, mau habib, mau kiai, tidak ada sama sekali. Bahkan Rasul pun tidak. Karena Rasul menyampaikan bingkisan dari Allah untuk hamba-hambanya berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau kita melalui perantara bisa-bisa nggak disampaikan. Betul enggak? Harus keluar lagi biaya. Betul enggak? Bisa-bisa yang disampaikan berbeda dengan apa yang kita minta. Tapi kalau kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Dan orang yang paling dicintai Allah justru yang paling banyak berhubungan dengan Allah. Yang selalu mengadukan urusannya kepada Allah. Yang mengikuti cara hidupnya sebagaimana petunjuk Allah. Kira-kira setiap orang yang bisa langsung berhubungan dengan Allah tanpa perantara, memohon, berharap, berlindung. Kira-kira orang ini orang yang mulia bukan? Saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya karunia Allah yang Allah berikan melalui ibadah salat. Tapi sayang kita merasakan bahwa ini rutinitas yang mengikat kita, membatasi kemerdekaan kita, yang membangunkan kita katakan di waktu pagi pada saat kita ingin melanjutkan tidur kita. Padahal saat yang paling indah kalau kita bangun di waktu malam ketika orang sedang tidur. Tidur di awal malam, tahu-tahu pukul 1, pukul 2, kita bangun di waktu malam. Sambil kita bermunajat, sambil kita mencucurkan air mata kita, menyampaikan hajat kita, juga berharap dari Allah perlindungannya, dengan khusyuk kalau perlu cucurkan air mata kita. Air mata yang paling dicintai Allah bukan air mata tangisan karena kehilangan dunia kita, berpisah dari orang yang kita cintai, tapi air mata yang paling indah, air mata yang kita cucurkan pada saat kita mengadu kepada Allah. Dan subhanallah, begitu ibu selesai, ibu merasakan hati yang lapang, terang dan gembira yang luar biasa. Nah, Rasul berangkat menghadap ke hadapan Allah, menerima anugerah ini tanpa melalui Jibril. Tapi langsung disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya merasakan bahwa sholat ini merupakan hiburan yang paling indah buat kita. Pelipur lara buat kita. Kalau kita ingin ketemu wali kota, harus ada janji dulu. Bahkan ketemu Pak Lurah juga susah. Ketemu Pak Camat lagi rapat, ada urusan, ada ini, ada itu. Betul lah Ibu sekalian. Tapi ingin menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat. Bahkan Allah memberikan kabar gembira. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ini kan janji dari Allah. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku di saat memohon padaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apalagi yang kurang bagi kita. Jadi kalau seorang mukmin, seorang muslim dalam perjalanan hidupnya menggantungkan hidupnya kepada selain Allah merupakan kebodohan yang besar. Meninggalkan yang maha kuasa kepada makhluk yang lemah. Dan dia akan terhina, diperalat
Kalau seandainya yang kita harapkan memberi, dia akan berikan sedikit. Apa yang tidak dibutuhkan, seperti tuan yang sedang makan di meja, di bawahnya terdapat kucing-kucing yang menantikan pemberiannya. Si tuan habis makan, ikan, tulangnya diberikan untuk kucing. Makan ayam juga diberikan tulang. Itu yang diberikan sang majikan pada kucing-kucing. Begitu juga kalau kita gantungkan hidup kita kepada makhluk, tidak mungkin dia berikan yang terbaik menjadi miliknya. Yang diberikan apa? Sisa-sisanya dengan hutang yang kita tanggung. Kalau dia marah, dia ungkit pemberiannya. Tapi kalau Allah, pernah nggak mungkin? Bahkan bapak ibu lupa kepada Allah sekian lama, dalam susah datang kepada Allah. Allah nggak pernah mengatakan kemana saja kamu selama ini. Setelah diberikan, dia ingkar kepada Allah, kemudian datang kembali kepada Allah. Allah tidak menyebutkan ingkarnya, tapi Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dengan kita meresapi sholat kita, dan sholat ini merupakan anugerah Allah yang terbesar bagi kita, yang akan menjadi apa? Bekal maknawi bagi kita menghadapi tantangan hidup ini. Bahkan menghadapi musuh-musuh yang memerangi kita, menghadapi juga blokade terhadap kita, menghadapi juga krisis ekonomi yang kita hadapi pada saat ini. Kalau bergantung pada usaha kita, kita akan mati akal. Tapi kita berusaha, tapi berharap kepada Allah. Kita curahkan isi hati kita di saat kita menghadap ke hadapan Allah. Allah tidak pernah sama sekali meninggalkan Bapak Ibu walaupun sekejap mata. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama hambanya yang di langit, bersama hambanya yang di bumi, yang di Amerika, yang di Indonesia, dan di mana tempat. Karena Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Semuanya di bawah pengawasan Allah. Sampai Allah mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Semua yang di langit di bumi mohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan pada mereka apa? Antri satu persatu. Tapi semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cepat didengar oleh Allah, yang paling cepat juga menyambut seruan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Mau disambut oleh Allah dengan cepat, hendaknya di saat Allah menyeru mereka, mereka juga bergegas-gegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasul adalah bagaimana mereka betul-betul apa? Dididik untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan bergegas-gegas. Mereka meresapi sholat mereka, bukan hanya membaca, bukan hanya melakukan gerakan, tapi mereka resapi setiap gerakan yang mereka lakukan. Baru pada saat itu jiwa kita akan terisi dengan bekal maknawi yang luar biasa, yang akan meluruskan hidup kita. Begitu dia terbebas dari ketergantungan kepada makhluk, dia akan bebas dalam mengambil sikap, tindakan. Tapi kalau orang bergantung pada makhluk, seperti seorang diberikan jabatan oleh seseorang, lalu dia diperintahkan melakukan hal yang tidak benar. Dia ikuti, suatu ditanya, kenapa kamu lakukan? Habis saya berhutang budi sama dia. Saya diberikan jabatan, dulu saya tidak punya jabatan sama sekali. Saya nggak enak untuk menolak. Lalu kamu lupa Allah memberikan kehidupan buat kamu. Menganugerahkan nikmat yang luar biasa. Bahkan seluruh kesehatan kamu pemberian Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pencernaan kamu untuk tidak bekerja, majikan kamu tidak mampu untuk menolong kamu. Betul lah ibu sekalian. Jadi kenapa kita lupa kepada Allah yang menganugerahkan nikmat karunia-Nya? Kita lupa bahwa kita berhutang budi dengan seluruh hidup kita pada Allah. Kok kita ingat kebaikan seorang hamba yang bertentangan dengan keridhaan Tuhannya? Kan mengherankan kan? Saya ceritakan sebuah kisah. Somalia sebelum masa Aidit. Di sana ada Aidit juga dengan Aidit sini, beda cuma. Aidit di sana berjuang berhadapan dengan pasukan Amerika, pasukan khususnya bahkan. Sebelum masa dia ketika pemerintahan Somal masih stabil, rombongan majelis ulama mereka
berbondong-bondong datang menghadap presiden. Sesuai dengan janji. Begitu sang presiden mendengar bahwa tamu-tamu berkumpul di luar, kebetulan dia sedang bertemu dengan para menteri. Di meja para menteri terdapat minuman keras, botol-botol minuman. Lalu mereka mengatakan, kita perlu nggak singkirkan botol ini? Presiden mengatakan tidak perlu, mereka tidak akan melihat sama sekali. Mereka tidak akan melihat. Akhirnya waktu rombongan masuk, datang ke hadapan presiden, presiden duduk di mejanya, tidak bergerak. Mereka datang dengan menunduk-nunduk ke hadapan presiden, lalu mereka mulai membawa proposalnya, menceritakan kebutuhan mereka untuk dakwah dan perjuangan. Presiden mengiyakan, menjanjikan. Setelah selesai, mereka kembali. Presiden tidak bergeser sama sekali dari mana? Dari majelis. Dan mereka tidak memperhatikan botol-botol khamr yang berserakan di atas meja. Berlalu kisah tersebut, beberapa lama kemudian, Presiden mendengar bahwa seorang ulama, Fulan bin Fulan, akan datang berkunjung kepadanya. Kebetulan juga para menteri sedang berkumpul. Presiden langsung bangkit, bersihkan botol minum. Bersihkan, rapikan. Presiden menunggu depan pintu. Begitu sang alim datang ke hadapannya dengan pakaian sederhana, penampilan sederhana, jauh dari kesombongan, keangkuhan, tapi jauh juga dari rasa minder dan rendah diri. Dia bertemu dengan presiden, dia ucapkan salam, presiden memegang tangannya, diantar ke tempat duduknya, tempat duduk presiden. Dengan penuh kerendahan, dia bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Ulama tersebut mengatakan, saya datang cuma ingin memberikan nasihat peringatan kepada kamu. Saat ini Allah berikan kamu kekuasaan terhadap rakyatmu. Kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang setiap orang dari mereka. Kalau sampai ada rakyatmu yang menderita, yang susah, yang tidak makan, yang hidup dalam keadaan sulit, kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar berkata, seandainya seekor keledai tergelincir di tepi sungai Furat di Irak, saya takut ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak perbaiki jalan? Jadi hendaknya kamu berhati-hati, laksanakan kewajiban kamu, perhatikan rakyat kamu. Sekarang kamu berkuasa, di hari akhir nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang mempertanggungjawabkan amal kamu. Si presiden tertunduk. Si ulama setelah itu minta izin, tidak berharap apa-apa sama sekali. Dia meninggalkan istana, diantar oleh presiden ke depan pintu, hingga naik kendaraannya. Setelah kelar, si presiden dalam keadaan betul-betul menundukkan kepalanya. Bertemu dengan para menterinya pun dalam keadaan kuyuh pada saat tersebut. Terus sang menteri mengatakan, apa perbedaan antara orang ini dengan ulama-ulama yang datang dari majelis ulama? Dijawab oleh presiden, kalian lihat, mereka datang mengharapkan sesuatu dari saya. Sedangkan orang ini datang untuk memberikan sesuatu buat saya. Jadi orang kalau bergantung pada Allah, beda. Dia tidak berharap dari ahlud dunia. Tapi di saat memberikan nasihat pun nasihat yang baik dan lemah lembut yang menyentuh hatinya. Adapun diterima tidak diterima, itu menjadi urusannya. Tugas kita sebagaimana Rasul wa ma'ala rasuli illal balaghul mubin. Jadi para jamaah sekalian, mari dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yang merupakan hiburan, kabar gembira buat Nabi kita Muhammad SAW yang membuat Nabi habis gelap terbitlah terang. Perpisahan sementara bersama sang paman dan istri, ya, tapi mendapatkan anugerah yang luar biasa dan janji Allah yang tak terhingga dari sisinya. Kalau kita bisa meresapi hal ini, menghayatinya, insya Allah akan terjadi perubahan yang amat signifikan dalam hidup kita. Dan saya selalu berharap dari Allah untuk selalu bergantung kepadanya, mencintainya melebihi segala sesuatu. Dan betul-betul di saat berhubungan dengan manusia, berhadapan dengan yang kaya berkuasa bukan karena kita mengharap dari mereka. Berhubungan dengan yang di bawah, kita perlakukan mereka dengan baik dan mulia sebagai saudara kita. Tidak merendahkan yang di bawah, tidak pula menjilat ke atas,
hingga kita menjadi manusia merdeka dalam arti yang seutuhnya. Kita hanya ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pun kita panjatkan kepada Allah. Begitu pula takut kita datang kepada Allah mohon perlindungannya. Siapa yang kuasa membahayakan kita bila Allah menjadi pelindung? Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan perjalanan Mi'raj saat ini menuju Allah secara fisik, Bapak Ibu bisa melakukan Mi'raj rohani dengan sholat yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan. Lalu pertanyaannya, apakah Rasul diisrakan, dimi'rajkan secara fisik apa secara jiwa? Orang kalau sholat jiwanya keluar dari jasadnya, ruhnya tetap ada, tapi jiwa keluar. Ini kita lakukan, bahkan terkadang kita menyaksikan peristiwa yang akan datang. Kemudian kita teringat pernah melihatnya dalam mimpi. Kemudian orang yang mengatakan bahwa Rasul diberangkatkan hanya jiwanya, bukan jasadnya, jiwa dan ruhnya, mengambil hadis dari Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ketika malam Isra Mi'raj, saya meraba ke sisi saya menjumpai Rasul di sebelah saya. Maka hadis ini menunjukkan yang diberangkatkan bukan fisiknya, tapi hadis ini hadis yang jelas-jelasan maudhu, mengatasnamakan Sayyidah Aisyah, bukan dari Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Rasul baru berkumpul bersama Sayyidah Aisyah ketika 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Pada saat itu belum berkumpul. Bahkan belum menikah bersama Sayyidah Aisyah. Setelah pulang dari perjalanan Isra Mi'raj baru menikah. Sedangkan kumpulnya 2 tahun setelah hijrahnya Nabi kita di bulan Syawal. Jadi bagaimana mungkin Sayyidah Aisyah meraba ke sebelahnya? Berarti Rasulullah kumpul sebelum kawin? Mustahil. Hasya lillah. Betul nggak para baca kalian? Dan kalau yang berangkat hanya jiwanya bukan mukjizat. Tapi keberangkatan beliau, keberangkatan jangan diukur dengan apa? Dengan batasan dan standar kemampuan manusia. Oleh karena itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, Maha Suci Allah. Untuk menjelaskan bahwa ini perjalanan dilakukan oleh Allah yang Maha Suci. Bukan Nabi yang melakukan perjalanan. Alladzi asra bi abdi, yang memberangkatkan hambanya di satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari al masjid al haram menuju al masjid al aqsa. Alladzi barakna haula, yang kami limpahkan keberkahan di sekelilingnya. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk mempertunjukkan kepada Nabi kita ayat-ayat kebesaran kami. Yang disaksikan oleh Rasul, mazaghal basaru minhu wa ma tagha. Pandangan matanya tidak menyimpang, bukan merupakan ilusi, tapi tidak melampaui batas yang diizinkan. Rasul menyaksikan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah yang terbesar. Dengan memperlihatkan ayat-ayat kebesaran Allah, Nabi kita pulang kembali dengan bekal yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Karena bagaimanapun kuatnya Abu Thalib, tetap mampu diterobos. Bagaimanapun hiburan yang disampaikan sang istri yang setia kepadanya, tetap beliau tidak mampu melakukan segala-galanya. Tapi kalau Allah, biyadihi malakutu kulli syai'. Betul enggak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya merasakan dengan pengalaman pribadi saya, bukan karena saya orang lebih baik dari Bapak Ibu, tapi karena harapan saya kepada Allah. Dalam kesulitan, dalam kebingungan, begitu kita sholat sambil mencucurkan air mata, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan kita. Saya berangkat dari Mesir menuju Saudi Arabia. Ketika itu Madinatul Hujjaj baru pertama kali digunakan. Turun di airport haji, kita berkumpul bersama teman-teman rombongan, rupanya karena kelengahan, tas yang berisikan paspor, travel check, dan semua yang berkaitan dengan haji hilang. Saya pulang ke rumah keluarga tinggal di Jeddah. Tahu-tahu saya temukan ternyata semua itu hilang. Di Saudi kan kalau orang tidak punya iqamah persoalan, keluar juga persoalan buat.
Saya punya keluarga mengatakan, kamu teledor, kamu ini bagaimana, kamu bisa apa? Bisa melakukan ibadah haji kamu, sedangkan barang-barang kamu hilang. Semuanya ucapan yang membuat orang putus asa. Saya bilang, saya enggak bingung, saya akan mengadu pada Allah. Saya lakukan sholat pada malam itu, saya lakukan sholat tasbih. Sholat mohon pada Allah, yang isinya tasbih kepada Allah, menunjukkan kelemahan kita. Subhanallah, pagi hari habis sholat subuh, saya terima telepon. Saudara Husain, Anda kehilangan sesuatu? Saya bilang iya. Apa saja yang hilang? Saya sebutkan paspor saya, travel check saya, kemudian semua pemeriksaan, termasuk juga transport yang berhubungan dengan haji. Dia bilang silakan Anda ambil ke kantor kami. Saya datang, satu pun barang saya nggak ada yang hilang. Satu pun barang saya nggak ada yang hilang. Pengalaman yang kedua, ini jangan beranggapan saya saja. Ibu-ibu bisa melakukan. Yang penting hati ibu pada Allah. Saya kebetulan tahun 98 mengalami krisis. Saya jual beli barang, saya beli dengan dolar. Mau tidak mau kan, kurs dolar sebelum krisis kan cuma 2.500. 2.500. Saya berangkat ke Mesir, dolar masih 300 rupiah. Akhirnya saya beli 50 dolar, 125 ribu, saya jual barangnya 150 ribu sampai 100 ribu. Sebelum saya alihkan ke dolar, tahu-tahu dolar naik, jadi yang saya mesti bayar berkali-kali per 13 ribu pada saat itu. Bukan hanya tidak ada untung, tapi saya berhutang berat pada saat itu. Saya mesti berangkat umroh bersama jamaah. Sedangkan saya harus bayar dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Kalau saya berangkat umroh hutang saya nggak bayar, orang bilang apa? Akhirnya pada saat sempit tersebut, saya sholat tasbih kembali. Saya sholat tasbih, saya mohon pada Allah agar tidak mempermalukan saya dengan keadaan ini. Allah kasih begitu selesai sholat tasbih, seorang datang mengirim cek. Pemberian hadiah untuk saya. Kemudian ceknya juga diberikan sebulan kemudian. Cek mundur. Saya telepon satu orang, dia bilang saya bayar sekarang. Padahal pada saat itu kan orang tidak mau membayar mendahulukan. Kenapa? Karena perubahan uang masih tinggi. Allah kasih saya berangkat untuk melakukan ibadah umrah sambil saya membayar sebagian hutang saya. Dengan sholat. Betul-betul janji Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau pada saat Bapak Ibu berdoa, jangan pernah dikaitkan dengan kemampuan kita. Kita berdoa, alhamdulillah masih ada uang simpanan di bank sekian. Masih ada ini. Kalau kepepet kita bisa minjam sama orang. Nah kalau begitu jangan harap. Hendaknya hati kita betul-betul serahkan ketergantungan kita pada Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang akan mengabulkan doa orang yang terdesak ketika memohon padanya. Begitu kita terdesak, tidak punya pegangan kecuali Allah, di situ Allah turun tangan membantu kita. Kalau tidak, masih punya kemampuan berdoa pada Allah, nanti kita kaitkan dengan bantuan fulan, dengan pemberian fulan, dengan ini. Betul lah ibu sekalian. Tapi kalau kita tidak punya harapan, kecuali hanya pada Allah, di situ Allah tunjukkan betul-betul rahmatnya pada kita. Maka Imam Ali berdoa apa? Ya Allah, jadikan aku pada saat berdoa kepadamu di saat aku mampu, di saat aku dalam keadaan luas, sebagaimana aku mohon kepadamu di saat aku terdesak. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dikabulkan doanya, hendaklah Ibu, Bapak semuanya selalu merendah penuh harap kepada selain Allah, kepada Allah dan lupakan semua janji-janji dan kemampuan yang akan diberikan oleh makhluk-makhluk kepada kita. Insya Allah Bapak Ibu akan selalu dalam penjagaan Allah, penuh keterikatan kepada Allah, penuh harap kepada Allah, dan kita akan terbebas dari belenggu harap takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, perjalanan Isra ini memberikan kita pendidikan yang amat indah. Membuka jalan untuk komunikasi antara kita dengan Allah secara langsung, memberikan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Rasul ketika kembali pada saat tersebut menyampaikan apa yang disaksikan, banyak orang-orang yang tadi sudah mulai masuk ke dalam Islam murtad dari Islam.
Ketika Abu Bakar mendengar apa? Peristiwa tersebut, lalu seorang bertanya, kamu dengar tidak? Teman kamu mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa dia diberangkatkan menuju Yerusalem, kemudian menuju Sidratil Muntaha. Kata Abu Bakar, bahkan lebih daripada itu saya percaya dan yakin. Hingga beliau mendapatkan gelar apa? As-Siddiq pada saat itu. Orang kalau sudah yakin kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalau kita punya keyakinan lemah, selalu akhirnya kita terombang-ambing dalam ketakutan, kegelisahan, keresahan. Akhirnya menghadapi kehidupan juga kita bingung kan? Simpanan saya habis, anak-anak butuh uang sekolah. Kemudian beras juga sudah mulai menipis. Biasanya orang kalau nggak bergantung sama Allah, jantungnya mau keluar dari kerongkongan sini. Betul enggak? Tapi kalau kita bersama Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Dan begitu kita bersama Allah, Allah angkat kemuliaan kita. Allah lindungi wajah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala buka harapan bagi kita dan terangi hidup kita semuanya. Nah, mudah-mudahan para jamaah di Babus Salam ini, yang namanya pun indah Babus Salam. Pintu As-Salam ini betul-betul mudah-mudahan membawa Bapak Ibu langsung menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala As-Salam al-Mu'min di dunia, dalam rahmat dan naungannya di hari akhirat nanti. Allah kumpulkan di bawah naungan rahmatnya bersama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas penjelasannya yang komprehensif. Terkait dengan berdoa langsung kepada Allah, biasanya kan kita beriring dengan sholawat atau wasilah kepada Rasulullah. Apakah berdoa seperti itu dibolehkan atau kita langsung kepada Allah saja? Atau misalkan seperti Khawarij begitu kan, tidak mengikuti Imam Ali waktu itu kan karena menganggap bisa langsung berhakam kepada Al-Quran langsung kepada Allah. Kira-kira bagaimana? Baik. Itu. Makasih. Assalamualaikum. Dalam suratul Maidah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Lalu berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Mengharapkan ridha Allah, tempuhlah wasilah-wasilah yang Allah ridhoi. Kita bertawassul kepada Allah dengan amalan yang Allah ridhoi. Kalau kita bertawassul kepada Allah dengan amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sendirinya ditolak oleh Allah kan. Contohnya, ibu mendekatkan diri kepada Allah dengan birrul walidain. Birrul walidain dicintai nggak Allah Ta'ala? Dengan bersedekah, bersilaturahmi, mengerjakan sholat, berpuasa di samping yang wajib kan, dengan yang sunnah. Kemudian kita membantu orang-orang yang sakit menderita. Ini semua merupakan amalan soleh yang Allah cintai. Dalam berdoa, sebelum kita berdoa memohon pada Allah, kita pertama memuji Allah. Oleh karena itu, suratul Fatihah itu ya, yang diturunkan Allah. Kalau kita lihat, isi dari suratul Fatihah adalah pendidikan dari Allah bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Walaupun dia merupakan kalamullah, tapi kalamullah ini berisikan adab komunikasi kita dengan Allah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berbicara kita kan? Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin, yang selalu mengingatkan kita ini akan hari pembalasan nanti. Setelah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan adab kita berkomunikasi dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hingga banyak orang-orang sebelum doa membaca Al-Fatihah. Ya. Tujuannya apa? Bertawassul dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan semua ibadah kita kepadanya, baru kita mohon pada Allah. Nah, di antara adab berdoa, di samping kita membaca Alhamdulillah, kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amal
bukan hanya dilakukan oleh kita. Bahkan Allah yang memerintahkan berselawat pada Nabi. Malaikat pun berselawat pada Nabinya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah, bukan karena Rasulullah butuh selawat kita. Tapi Rasulullah menjadi sebutan di tengah-tengah penduduk langit. Menjadi sebutan di tengah-tengah penduduk bumi. Dan selawat yang kita baca ini mirip dengan apa? Dengan Bapak Ibu kalau bercermin. Pada saat kita bercermin, mau lihat cermin apa lihat wajah kita di cermin? Pada saat Bapak Ibu bertakbir, Allahu Akbar, Subhanallah, sebetulnya kembali kepada siapa nih? Kita mensucikan Allah, tujuan mensucikan jiwa kita. Agar tidak memahami bahwa Allah memiliki sekutu. Begitu juga Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena apa? Karena kita manifestasi dari apa? Dari rahmat Allah. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah nggak butuh takbir kita, nggak butuh tasbih kita, tapi tujuannya untuk menanamkan kebesaran keagungan Allah di hati kita hingga kita tidak membesarkan diri kita, juga nggak membesarkan orang lain, yang kita besarkan hanya Allah. Jadi sebetulnya doa-doa yang kita baca kembali pendidikannya, buahnya untuk kita semua. Begitu juga selawat pada Nabi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan dengan selawat yang kita bacakan kepada Rasul, Allah akan melimpahkan selawatnya untuk kita sebanyak 10 kali. Lalu apa manfaat selawat dari Allah untuk kita Bapak Ibu sekalian? Apa manfaatnya? Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Begitu juga malaikat juga berselawat untuk kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan yang berlapis-lapis menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi kalau kita berselawat kepada Allah, kepada Rasul 1 kali, Allah membalas selawat dengan 10 kali selawat. Yang akan membantu kita keluar dari kegelapan menuju suasana yang terang benderang. Bapak Ibu pernah mendengar gak kisah Asy-Syaikh Al-Maghamisi dari Madinah? Pernah dengar kisahnya? Syekh Al-Maghamisi punya teman. Dia berkunjung ke rumah sakit, mengunjungi temannya yang akan melakukan operasi bypass. Dia tunggu sampai selesai operasi. Ternyata beberapa lama kemudian dokter yang melakukan operasi bersama rekan-rekan timnya, tahu berbalik setelah dia sadar mengatakan bahwa kamu harus operasi kembali. Baru selesai operasi, baru sadar kamu harus menjalani operasi kembali karena terjadi pembekuan dan penggumpalan. Akhirnya orang ini betul-betul sudah hilang harapannya sama sekali. Datang seorang suster dari Mesir, perawat, mengatakan, Sholli ala nabi tufrad. Selawat kepada Rasul, insya Allah kesusahan kamu akan dilapangkan Allah Ta'ala. Akhirnya orang ini begitu mendengar ucapan si perempuan tadi, langsung dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Di samping memuji Allah, berdoa, dia berselawat kepada Rasul. Esok hari akan menjalani operasi. Subhanallah, ketika tim datang memeriksa kembali, ternyata apa yang disaksikan kemarin penggumpalan hilang sama sekali. Persis seperti kejadian yang terjadi pada Dr. Brown, seorang mantan dokter di Departemen Pertahanan Amerika yang masuk ke dalam Islam kemudian diusir dari sana. Istrinya pun minta berpisah daripadanya. Termasuk anak-anaknya pun diambil oleh istrinya. Dan dia mengarang buku namanya Miss Godit. Mungkin perlu dibaca dalam bahasa Indonesia pun sudah ada bukunya. Miss Godit. Bagaimana mengisahkan dia masuk ke dalam Islam. Yang menyebabkan dia masuk Islam, ketika dia mendapatkan seorang anak, ternyata bayinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang mirip dengan orang tadi. Bukan karena operasi. Sedangkan dia seorang ateis. Dia berdoa di tempat sholatnya yang biasa digunakan orang Islam dan orang Yahudi bersama-sama. Dia mengatakan, ya Allah, kalau kamu benar ada, tunjukkan kepadaku, buktikan kekuasaan kamu, sembuhkan anak saya, dan saya berjanji untuk mencari kamu. Subhanallah, dengan doa yang tulus, ya, Allah kabulkan doa. Padahal seorang ateis.
Allah sembuhkan penyakit anak. Begitu dia melihat anaknya kembali normal, mulai saat itu dia mulai belajar tentang agama. Sampai pada akhirnya dia berhenti pada ajaran Islam dan dia nyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Dia kabarkan pada istrinya, istrinya langsung minta berpisah. Diberitahukan departemen dia bekerja, ternyata langsung hentikan dan pecat diri secara tidak terhormat. Dan sekarang orang tersebut masih hidup tinggal di Madinah. Jadi doa itu luar biasa. Nah kalau kita berdoa diiringi dengan puja-puji kepada Allah, atau kita membaca Al-Fatihah, kemudian berselawat pada Rasulnya, kemudian sebelumnya kita bersedekah, atau kita katakan berbuat baik pada ayah ibu, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibtaghu ilaihil wasilah, tempuhlah wasilah menuju Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang Allah cintai. Tapi jangan minta kepada makhluk. Datang ke kuburan, ya wali fulan, tolong berikan rezeki buat saya. Dia tidak punya hak tersebut. Semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berkunjung, katakan berziarah kepada Rasul. Lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan ziarah, dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, juga berziarah kepada beliau, minta agar Allah melimpahkan rahmatnya, ampunannya bagi kita semuanya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu rahmat. Nah, salah satu contoh bagaimana bertawassul dengan amal soleh itu merupakan amal yang dicintai Allah. Ada seorang wanita datang ke saya. Dia mengatakan, Ustadz, saya mengalami cobaan yang cukup berat. Kenapa? Saya menikah dengan seorang anggota TNI, seorang purnawirawan jenderal. Sebagai istri kedua. Kemudian dia mengajak saya berinvestasi di nikel. Mungkin sekitar 15 miliar uangnya masuk. Pada saat itu kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lampau ya. Gimana Ustadz? Saya tanya, dia mengatakan bahwa usahanya belum jalan. Tapi janji. Dan suami saya orang baik. Tapi sampai sekarang belum terbayar. Apa jalan keluarnya Ustadz? Saya bilang, ada jalan keluar buat kamu. Yang insya Allah dikabulkan doa kamu. Saya tanya, kamu punya orang tua nggak? Punya ibu. Nah, di mana tinggalnya? Di Purwokerto. Saya bilang, kamu berangkat ke Purwokerto. Kamu kunjungi orang tua kamu yang jarang kamu kunjungi kan? Kamu kunjungi dia, bahagiakan dia, berikan hadiah kepadanya. Berikan juga uang kepada ibu kamu untuk bisa bersedekah semua orang di luar. Hingga ibu kamu merasakan apa? Merasakan betul-betul kebahagiaan. Bisa memberi orang lain juga merupakan kebahagiaan. Kamu temani ibu kamu berapa saat? Saya bukan orang yang tahu yang gaib, bukan. Cuma ini kan janji Allah. Manfaat dari birrul walidain. Akhirnya dia berangkat ke Purwokerto, dia dampingi ibunya, dia bahagiakan, kemudian dia berikan juga anugerah. Tidak sampai seminggu, dia telepon saya. Alhamdulillah Ustadz, baru saja masuk transfer sebanyak 8 miliar. Ternyata suami saya tidak berkhianat, tapi memang kondisinya susah pada saat tersebut. Jadi Allah kasih dengan apa? Kita menyenangkan, membahagiakan ibu kita, pintu rahmat Allah terbuka. Ketahuilah, kesusahan yang kita hadapi semua ini tidak lepas dari sikap kita terhadap Allah. Jadi kalau kita susah, kita sempit, kita gelap, karena kita lupa pada Allah. Maka untuk membuka dan menerangi hidup kita, coba kita memanggil Allah. Dengan penuh kekhusyuan, terutama sekali di malam hari, Bapak Ibu sujud di hadapannya sambil meratap dan menangis. Doakan orang-orang yang kita cintai. Kalau ibu-ibu kesal sama suami juga, jangan ibu sumpahin. Begitu juga bapak-bapak jangan menyumpahi istri, tapi doakan mereka dan yakin yang tadinya mungkin kurang baik bisa berubah menjadi baik dengan doa Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, bertawassul itu harus. Tapi tawassul dengan amalan-amalan soleh yang Allah ridhai, itu merupakan cara yang benar. Tapi kalau kita bertawassul dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak mungkin kita akan mendapatkan ijabah. Berselawat, bertasbih, bersedekah, bersilaturahmi, berbuat kebaikan apa saja, insya Allah akan menjadi pembuka kebaikan bagi kita semua. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Silakan ibu-ibu. Silakan. Sebetulnya kalau lihat Rasul, ibu-ibu punya hak 3, laki-laki 1.
ummuka, ummuka, ummuka. Baru setelah itu apa? Baru thumma abuka. Betul Ibu sekalian? Ini menunjukkan bagaimana wanita dimuliakan sebetulnya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, saya ada pertanyaan sedikit, satu aja. Iya, Tadi sempat disebutkan tentang sholat tasbih. iya. Adakah waktu yang mustajab untuk kita melakukannya supaya doa-doa itu cepat dikabulkan? Itu aja Habib, terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya setiap waktu itu mustajab. Cuma tergantung hati kita. Tergantung hati. Kalau ibu sholat tapi hatinya dalam keadaan tidak tenang, mikir juga makanan di kompor ya, yang sedang, betul enggak? Jadi usahakan pada saat ibu sholat hati dalam keadaan apa? Hening. Mau siang mau malam hari. Kenapa malam hari lebih menyenangkan? Karena pada saat itu kan semua kesibukan terhenti kan? Tidak ada kesibukan. Nah pada saat itu ibu bisa betul-betul langsung berkomunikasi dengan Allah dengan penuh kekhusyuan. Siang hari pun kalau ibu bisa buat seperti itu alangkah indahnya. Nah kemudian ada memang pendapat ibu sekalian mengatakan bahwa sholat tasbih itu bukan satu hal apa? Satu hal yang katanya kuat dalilnya. Tapi yang aneh pada saat ini dulu orang-orang yang mengingkari sholat tasbih yang mengatakan kurang kuat, ternyata mendukungnya sekarang ini. Dan sholat tasbih itu sholat yang tidak bertentangan dengan inti sholat karena isinya tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Silahkan resapi, cobakan rasanya, terasa nanti hasilnya. Jadi silahkan mau siang hari ataupun malam hari. Tadi ibu kita ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, saya mau tanya apakah Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga memperingati atau merayakan Maulid. Baik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Orang kalau ditanya sekarang tentang artis sinetron dan tentang sahabat Rasul, mana yang mereka lebih kenal? Artis sinetron, apakah sahabat-sahabat Rasul? Bahkan para nabi? Enggak kan? Kalau saya tanya pemuda-pemuda sekarang, bahkan ibu-ibu, mereka hafal pemain bola dari Napoli, ya. Pemain bola dari sana, pemain bola dari sini, dia hafal. Bahkan banyak yang mereka pajang di mana? Di rumahnya. Begitu juga ada ibu-ibu yang hobi berbalap. Kalau ada balapan pertandingan, dia tidak akan tinggalkan tempat. Kalau di luar segera kembali untuk menyaksikan pertandingan apa? Ada juga yang hobi tenis. Ya. Sampai berangkat ke Inggris untuk menyaksikan pertandingan Wimbledon. Ya. Tapi kalau kita tanya tentang Rasul dan sahabatnya, enggak ada yang tahu. Para sahabat Rasul kenal Rasul enggak? Kenal Rasul. Para tabi'in juga masih dekat dengan Rasulullah SAW. Nah tujuan peringatan Maulid bukan ritual. Jadi jangan dianggap di ritual yang diada-adakan. Tujuannya untuk mengingatkan kita, anak-anak kita, umat kita ini agar mengenal Rasul. Oleh karena itu peringatan Maulid jangan isinya guyon, humor, ngomong kotor ya, untuk menghibur orang, tapi isinya betul-betul apa? Kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya. Tapi sayang sekarang perayaan Maulid ya, berubah menjadi ritual dan seremonial. Bukan menjadi apa? Peringatan yang mengingatkan kita menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah SAW. Jadi sayang mereka bahkan lebih kenal ulama-ulama ya, yang dekat dengan mereka daripada Rasul. Akhirnya ulama yang membawa kita menyimpang dari Rasul tanpa kita sadari. Kenapa? Kita nggak kenal Rasul, nggak kenal juga Al-Quran. Jadi betapa indahnya peringatan Maulid jangan hanya setahun sekali. Kalau perlu setiap habis sholat diingatkan bagaimana pribadi Rasul, akhlaknya. Bukan seremonial, tapi pelajaran pendidikan. Kira-kira kalau Bapak Ibu merasa mengenal Rasul dan mencintainya dengan akhlak pribadinya, kira-kira akan menjadi kebahagiaan gak buat kita? Kebahagiaan. Daripada kita menyaksikan sinetron, opera sabun, ya. Sampai kalau kita lihat siapa yang pergi haji apa? Naik haji, tukang bubur naik haji ya? Luar biasa. Sampai bahkan lagi sholat pun gak boleh dimatiin. Jadi beda antara peringatan dan perayaan. Kita ingin
peringatan yang menumbuhkan cinta di hati kita pada Rasul. Oleh karena itu, habis waktu kita kalau memperdebatkan bid'ah bukan bid'ah. Betul enggak? Saya bayangkan coba. Contoh, orang jarang membaca Al-Quran. Quran bid'ah bukan? Tapi buku para ustadz, buku para ulama lebih banyak dibaca. Mereka kenal ulamanya, tapi tidak kenal Quran. Betul enggak? Kalau kita ajak kembali kepada Al-Quran, wah gak gampang orang kembali kepada Al-Quran. Harus menguasai sekian puluh pengetahuan ilmu. Dari mana? Ulama-ulama yang bertakhasus mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Sedangkan orang awam, dari ustadznya yang memahami Al-Quran, mengajarkan pada mereka. Juga mengingatkan akan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Hingga kita bersatu dalam standar yang sama, dalam kecintaan kepada Rasul yang sama. Kalau ada perbedaan dalam riwayat, saling mendoakan semoga amal kamu diterima. Semoga amal kita semua diterima, yang kunut, tidak kunut, yang terawih 11, yang terawih 21, yang tidak terawih pun gak jadi soal. Yang penting yang wajib jangan ditinggalkan. Jangan dia untuk sholat terawih di malam hari, buka nasi uduk di siang hari. Betul-betul. Kalau saya dagang di malam hari, saya gak bisa terawih Ustadz. Jadi saya terawih malam hari, siang jual nasi uduk. Salah nggak? Jangan yang sunnah dikerjakan, yang wajib dilupakan. Nah yang wajib, kalau saudara kita yang muslim mengerjakan yang wajib, katakan yang sunnah belum, tetap dia nggak berdosa. Tapi kalau mengerjakan yang sunnah, yang wajib diabaikan, ini mesti diingatkan. Satu orang bertanya, Ustadz berapa kira-kira sholat witir yang bisa saya kerjakan? Saya bilang bisa 3, 21, bisa 5, bisa 7, bisa 11. Kamu melebihi itu urusan kamu. Tapi jangan sekali-kali kamu bersikap bangga lalu meremehkan orang lain. Sholat ini bukan sholat wajib. Satu ustadz kebetulan di daerah marah-marah, mana ada terawih witir 3 rakaat. Enggak ada sunnahnya sama sekali. Saya bilang ini bukan satu keharusan. Jangan kamu beratkan umat dengan hal-hal seperti ini, akhirnya mereka mengabaikan yang wajib. Ada yang berdagang di waktu malam untuk kehidupan keluarganya. Karena itu merupakan pendapatan dia untuk kehidupan dia. Dia sholat 3 rakaat di malam hari, dia dagang di malam hari. Yang penting jangan berdagang di waktu siang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Islam itu mudah. Agama yang membawa salam, kedamaian, membawa kita bersatu. Pertama sebagai keluarga besar umat manusia, ayah ibu kita sama. Darah kita juga sama. Nggak ada yang darahnya biru atau merah atau kuning, nggak ada. Itu ucapan darah biru semua nonsen. Kita semua sama. Sederajat di mata Allah, sedangkan yang mulia, yang beriman, bertakwa dari hasil usahanya, bukan karena nasabnya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena hartanya, tapi karena apa? Iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini, mari kita selalu betul-betul apa? Mempelajari Al-Quran, meresapi ayatnya. Kemudian kita berusaha memperdengarkan pada keluarga kita bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Pertentangan, perdebatan, perselisihan tinggalkan. Sebagai penutup, pengajian ibu-ibu di daerah Cinere. Satu ustadz datang menyampaikan pengajian, membawa pertentangan antara kelompok sama golongan. Ibu-ibu setelah selesai, mereka bilang, Pak Ustadz, tolong masalah pertentangan jangan sekali-kali melibatkan kami. Kami ibu-ibu ingin tahu kewajiban kami pada suami apa, pada anak kami apa, kewajiban kami juga kepada Allah. Buat kami ini mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang yang beriman. Tolong kalau ada pertentangan, jangan libatkan kami. Waktu kami habis sia-sia, sedangkan kewajiban kami belum kami penuhi. Luar biasa nggak ibu sekalian? Mereka tidak mau sama sekali terlibat dalam pertentangan. Ingin menjadi muslim dan muslimah yang baik. Tugas para ustadz menyampaikan dakwahnya, mengajak orang untuk kembali pada Allah, bersatu dalam agama Allah. Jangan meracuni umat dalam pertentangan. Akhirnya potensi mereka waktu mereka habis, belum sempat mengenal Allah, mereka sudah saling mencaci, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini yang kita sayangkan. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah, terima kasih banyak
guru kita, Bapak Ustadz Habib Hussein bin Hamid Alatas, yang telah menyampaikan rangkaian ceramahnya mengenai Isra Miraj yang sangat menyentuh, jadi dari perjalanan perjalanan Isra Miraj sampai setelahnya. Dan mungkin banyak manfaat yang telah kita serap, dan saya juga hadiah dari Isra Miraj ini, kalau kesimpulannya adalah bahwa kita bisa berhubungan dengan Allah langsung ya. Jadi hadiah yang paling utama adalah kita mendapatkan perintah sholat dari Allah, Isra Miraj. Dan perintah sholat itu adalah salah satu cara komunikasi daripada orang yang beriman itu kepada Allah langsung, tanpa perantara. Mungkin kesimpulannya itu yang bisa saya tangkap dari untayan yang ceramah dari Ustaz ini. Dan acara pengajian spesial ini mungkin sudah berakhir dan ditutup oleh Bapak Ustadz, dan mungkin kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah hadir pada pagi ini, dan kalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.